Assalamualaikum, are you ready? Pertemuan kali ini saya akan membahas getaran, gelombang dan cahaya. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat memahami getaran, gelombang dan cahaya. 2. Peserta didik mampu membedakan getaran, gelombang dan cahaya. 3. Peserta didik mampu merancang ide-ide yang lebih efektif. 4. Peserta didik dapat mengamati sifat-sifat cahaya. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda melewati titik setimbangnya. Contohnya, pertama orang bermain gitar. Kedua ketika ada gempa. Ketiga jam bandul. Periode getaran yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Rumusnya T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Frekuensi yaitu banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Rumusnya F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per T. Keterangan: T besar itu periode, F itu frekuensi, T itu waktu, dan N itu banyaknya getaran. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi di satu tempat ke tempat yang lain. Jenis gelombang ada 2 macam, yaitu gelombang mekanis, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contoh, gelombang tali, gelombang air dan gelombang bunyi. 2. Gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contoh, gelombang cahaya. Apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya? Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita tonton tayangannya bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyala senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah genting maupun ventilasi, yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melihat cahaya lilin menggunakan karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding.
Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mika, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Meijiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya.